Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-14 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw min wara'i judur ba'sum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka Muhammad, musuh-musuh kalian, tidak akan memerangi kalian jika kalian bersatu padu. Mereka tidak akan mungkin berbarengan mereka memerangi kita. Tidak, kalau kalian bersatu padu berjamaah dalam satu sentral komando. Gak. Tapi di kampung-kampung yang berjauhan, seperti apa? Rohingya, Suriah, Palestina, dan dibentengi dengan barier-barier politik. Umat Islam ingin berjuang menolong mereka. Gak boleh, itu urusan negara lain. Kamu gak boleh ikut campur. Subversif nanti kamu. Nah itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita diperangi. Tapi kan Allah harus menolong mereka. Itu mereka hamba-hamba Allah. Ingat, Allah tidak zalim kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sana Rasulullah SAW menukilkan hadis pertama yang dibahas oleh beliau. Inna ummati hadhih ummatun marhumatun. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Dirahmati Allah. Laisa lahum adzabun aw iqabun fil akhirah illa fid dunya. Umatku tidak akan disiksa di akhirat, tetapi mereka akan mendapatkan siksaan dari keburukan mereka di dunia. Alhamdulillah. Berarti kita umat Nabi Muhammad tidak disiksa di akhirat. Amin. Tetapi azab kita disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia. Kaifa takunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi? Bil qatli wa bil fitani wa bil zalazilah. Dengan diperangi seperti tadi, atau dengan huru-hara, panasnya geopolitik di negara mereka masing-masing, atau juga dengan bencana gempa bumi, dihabiskan dengan peperangan, dibantai, kemudian juga dibikin panas, ya ulama-ulamanya dibunuh pakai orang gila, kemudian umat Islamnya dizolimi, dikebiri, kemudian juga umat Islam itu dihabiskan dengan gempa. Nah itulah siksaan bagi umat Nabi Muhammad di dunia dan tidak nanti di akhirat. Tapi para sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak akan berakhir seperti ini terus sampai akhir zaman, tidak. Artinya kita akan mengalami satu fase di mana kita akan menang. Semua ini akan berakhir. Badai pasti berlalu. Ada isyarat kemenangan ini akan tiba dan sepertinya tidak lama lagi ini ya. Betulkah tidak lama lagi? Baik, betul tidak lama lagi. Satu kenikmatan saya temukan ketika saya membuka kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Dan juga di dalam kitab yang sama, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, saya menemukan ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berbicara tentang indikasi bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan Allah melalui lisan Rasulullah akan datang sebagai sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman ketika khilafah tegak di muka bumi ini. Itu diberitakan oleh Rasulullah dengan ciri-cirinya seperti ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ubashirukum bil mahdi yakhruju fi akhiri ummati." Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan keluar dari akhir fase umatku di akhir zaman. Ya, cirinya apa? Inda ikhtilafin minan nas wa zalazila. Yaitu ketika umat manusia berselisih, umat manusia bertentang dan berperang, serta ketika gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau umat manusia sudah berselisih dan berperang dan gempa bumi di mana-mana, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Sudahkah manusia berselisih hari ini? Sudahkah peperangan terjadi di mana-mana? Kemudian sudahkah gempa bumi terjadi di mana-mana?